Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan untuk remaja, hubungan dengan orang tua. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Ribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Ketika aku berumur 14, ayahku tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika aku berumur 21, aku heran betapa banyaknya ia belajar dalam waktu 7 tahun itu. Demikian kata Mark Twain, pengarang novel terkemuka dalam mengenang masa remajanya. Ucapan itu menggambarkan sikap remaja terhadap orang tua. Banyak remaja menganggap orang tuanya ketinggalan zaman dan tidak banyak tahu apa-apa. Biasanya cuma melarang, menyuruh, dan menasihati. Itu sebabnya remaja cenderung menjauhkan diri, seolah-olah membuat tembok pemisah yang mengatakan, "Saya tidak mencampuri urusan kalian, sebab itu kalian pun jangan mencampuri urusan saya." Kemudian hari, ketika sudah melewati masa remajanya, barulah ia menyadari nilai di balik larangan, suruhan, dan nasihat orang tuanya itu. Mungkin kamu pun kadang-kadang mempunyai perasaan seperti itu. Kamu kurang senang kalau orang tuamu terlalu banyak mengatur. Saya sungguh memahami perasaan itu. Kamu ingin bebas. Kamu ingin mempunyai pandangan sendiri. Karena itu kamu kurang senang kepada otoritas, yaitu kekuasaan yang mengatur. Bagimu, otoritas adalah penghalang kebebasan gerak. Ada banyak otoritas seperti pemerintah, gereja, polisi, guru. Tetapi untukmu, otoritas yang paling besar adalah orang tua. Dan kamu ingin lepas dari otoritas orang tua. Keinginanmu itu bisa menimbulkan kejengkelan baik di pihak kamu maupun orang tua. Kamu menganggap orang tuamu terlalu mau berkuasa dan banyak mengatur. Sebaliknya, orang tuamu menganggap kamu keras kepala dan susah diatur. Sebetulnya kejengkelan dan salah paham tidak usah terjadi bila kedua belah pihak memahami jalan pikiran masing-masing. Orang tua perlu memahami bahwa keinginan untuk bebas dan berdiri sendiri adalah bagian dari pertumbuhan. Orang tidak akan menjadi dewasa selama ia masih bergantung pada pikiran orang tuanya. Bukankah tujuan pendidikan adalah memampukan anak didik untuk berpikir, memutuskan, dan bertindak sendiri? Sebab itu orang tuamu perlu memberi kesempatan kepadamu untuk mempunyai pendapat sendiri. Orang tuamu perlu belajar mendengarkan dan menghargai pikiranmu. Tetapi di lain pihak, harap kamu maklum bahwa pikiranmu keluar dari kepala yang belum banyak pengalaman. Memang kamu sudah bisa menganalisa satu masalah secara logis, tetapi dengan tingkat kognitifmu yang sekarang kamu kurang bisa membuat perhitungan implikasi dan konsekuensi. Sebab itu pikiranmu masih perlu diimbangi dengan pikiran orang tuamu. Seringkali kejengkelan itu terjadi di sekitar soal kecil. Bagaimana mengatasinya? Sebetulnya gampang saja. Misalnya, kalau kamu kurang senang disuruh membereskan tempat tidurmu, baiklah kamu membereskannya langsung setelah bangun. Kalau dalam banyak urusan kamu bisa mengatur diri sendiri, tentu orang tuamu tidak akan sering mengatur lagi. Ketegangan pun bisa dihindarkan kalau hubungan dengan orang tua bersifat terbuka. Memang kadang-kadang kamu lebih mudah bercakap-cakap dengan kawan ketimbang dengan orang tua. Kamu merasa orang tuamu sudah diajak mengobrol. Tetapi tahukah kamu
bahwa banyak orang tua sebetulnya ingin mengobrol dengan anak mereka yang remaja. Sebagai remaja, kamu mempunyai rasa humor. Mengapa kamu tidak berhumor dengan orang tuamu? Cobalah mendekati ayah dan ibumu dengan cara yang lebih santai. Hubungan dekat dengan orang tuamu tidak berarti bahwa kebebasanmu berkurang. Ajaklah mereka mengobrol, bukan sekadar bicara seperlunya. Berguraulah dengan mereka, jadikan mereka kawanmu. Berkawan dengan orang tua, bukankah Alkitab mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua? Memang, tetapi menghormati bukan berarti tidak berani bersenda gurau. Menghormati bukan berarti menunduk-nunduk. Atau artinya, apa gunanya manggut-manggut, padahal muka cemberut dan hati mangkel. Bukan pula selalu menyetujui pendapat mereka. Atau artinya, lebih baik mengusulkan perubahan daripada menaati perintah sambil marah-marah. Pengertian menghormati mempunyai nada yang positif dalam 10 tita. Untuk kata hormatilah dalam bahasa Ibrani digunakan kata kabat yang berarti akuilah kewibawaan atau hargailah tinggi-tinggi. Ada banyak cara untuk mengakui dan menghargai kewibawaan orang tua. Mengakui bahwa mereka ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik kita. Memahami aspirasi mereka. Artinya, kamu ingin mereka memahami kamu. Apa kamu berusaha memahami mereka? Mau melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka, memaklumi kelemahan mereka. Artinya orang tua pun tidak luput dari kesalahan. Mengakui keunggulan mereka, atau artinya meskipun mungkin sekolahmu lebih tinggi, tetapi mereka sudah lebih banyak makan asam garam. Pendeknya, menghargai usaha mereka untuk menghantar kamu ke gerbang kedewasaan pada saat mana mereka melepaskan kamu untuk berjalan sendiri sepenuhnya. Hubunganmu dengan orang tua tidak usah menjadi tegang. Hubungan itu masih menyenangkan asalkan dengan batu yang ada kamu membuat jembatan, bukan tembok. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah agar kami bisa mendidik anak-anak kami untuk berkomunikasi dengan baik. Amin.